Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum memulai persekutuan doa pada malam hari ini, saya undang jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan anugerah yang telah Kau limpahkan bagi kami sampai saat ini. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami ingin memulai persekutuan doa, kiranya Tuhanlah yang mau memimpin, memberkati, dan melingkupi kami, agar kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami untuk dapat memuji, menaikkan doa, dan mendengarkan firman yang telah Kau siapkan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya undang jemaat sekalian untuk menaikkan satu buah pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita menaikkan satu lagi pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Pokok doa pertama, kita berdoa untuk pemerintah dan kesehatan masyarakat Indonesia di masa pandemik ini. Memang bukanlah hal yang mudah menjalani ini semua, tapi kita semua harus yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa membawa pokok doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami, dan negara kami, Indonesia, di tengah wabah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang mau sertai bangsa kami, agar dapat tetap kuat, fokus, dan melakukan hal yang terbaik
seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga mau pimpin seluruh jajaran baik presiden, menteri, dan jajaran lain dalam pengambilan keputusan, agar Tuhan selalu berikan hikmat yang dari Engkau sajalah, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik bagi negeri kami. Tak lupa kami memohon kepadamu ya Bapa, untuk memberikan kesehatan kepada jajaran pemerintah, agar mereka selalu diberikan kesehatan dalam menjalani tugas dan kewajiban mereka. Ajar kami ya Tuhan, untuk menjadi masyarakat Indonesia mau taat dan patuh terhadap seluruh perintah dan juga keputusan pemerintah. Terlebih di era new normal ini, kita harus tetap menjaga jarak, social distancing, memakai masker, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan. Memang bukanlah hal yang mudah bagi kami ya Tuhan, tapi kami percaya bersama-Mu kita dapat melewati ini semua. Berikan kami semua masyarakat Indonesia kesehatan yang optimal ya Tuhan, sehingga kami pun dapat menjalani roda kehidupan kami kembali. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa kedua kita, yaitu kita berdoa juga untuk tenaga medis yang setia dalam menangani masalah COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang mau kuatkan dan sertai tenaga medis kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk tenaga medis kami agar Tuhan selalu berikan kekuatan, baik dari segi fisik maupun psikis, dalam menangani kasus COVID-19 ini. Memang banyak sekali kita mendengar berita bahwa tenaga medis yang menjadi garda terdepan pun harus bertaruh dengan nyawa mereka. Tak banyak dari mereka pun harus berkorban nyawa dan meninggalkan keluarga. Tapi kami berdoa di sini ya Tuhan, agar mereka selalu Tuhan berkati kesehatan mereka dan berikan mereka hati yang tetap kuat melayani sesama, mengobati pasien yang membutuhkan pertolongan mereka. Tuhan kiranya juga mau melindungi keluarga dari masing-masing tenaga medis kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Sebagai respon iman kita kepada Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita, mari saya undang jemaat untuk menaikkan pujian, walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Ku sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
hatiku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Pokok doa kita selanjutnya ya, kita berdoa untuk perekonomian di Indonesia yang sangat berdampak akibat COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tetapi juga mempengaruhi sektor perekonomian. Terlebih kemarin selama 3 bulan PSBB, perekonomian sangat drop dan tidak berjalan dengan normal. Mari kita berdoa agar Tuhan dapat pulihkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, berdoa untuk perekonomian di Indonesia yang sangat berdampak akibat COVID-19 ini. Seperti kita yang ketahui Tuhan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang struggle dalam mempertahankan bisnisnya. Banyak sekali juga pekerja-pekerja yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tak pernah tinggal diam. Tuhan selalu mempersiapkan rencana yang terbaik bagi kami. Dan hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan kondisi perekonomian kami. Terutama di era new normal ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya kondisi perekonomian perlahan membaik. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Ajar kami ya Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Hanya satu yang kami percaya, bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Pokok doa kita selanjutnya kita berdoa untuk iman dan kepercayaan umat Tuhan di masa pandemik ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan selalu mau kuatkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, membawa doa kami untuk iman dan kepercayaan umat-Mu di tengah masa pandemik ini. Terkadang memang kami tidak mengerti hal apa yang semua terjadi pada saat ini. Tapi kami butuhkan penyertaan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk tidak sedikit pun menjauh dari-Mu karena pencobaan ini. Tapi biarlah melalui pencobaan ini, iman dan kepercayaan kami semakin kuat, semakin dekat, dan semakin berserah kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan kami sendirian. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang saling menguatkan, saling mendoakan, dan selalu bersama-sama di dalam iman dan pengharapan dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Pokok doa terakhir pada hari ini kita berdoa untuk jemaat GKWI dari segi kesehatan dan juga perekonomian. Sudah 3 bulan lebih memang kita tidak bisa bertemu di gereja, tapi biarlah melalui via online ini kita tetap saling mendoakan dan saling menguatkan antar jemaat GKBI. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat GKBI di tengah wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan melindungi kami dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian jemaat GKBI. Mungkin banyak di antara jemaat yang mulai membuka usaha baru dan juga bisnis yang baru. Ataupun yang memang masih berkesempatan bekerja di suatu perusahaan. Kiranya Tuhan yang mau lancarkan semuanya ya Tuhan. Tuhan mau sertai setiap rencana jemaat satu persatu. Dan melalui ini semua dapat menjadi berkat bagi keluarga tiap jemaat. Dan berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Tiba waktunya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dengan tema Aku dari Atas. Sebelumnya saya undang jemaat sekalian untuk mengangkat satu buah pujian, Ku percaya janji-Mu, sebagai bentuk iman kita
untuk selalu percaya kepada Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau berikan kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam persekutuan doa kita malam hari ini, kita akan membaca mendengar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, kami membutuhkan firman-Mu. Bapa, kami akan membacanya, mendengarnya. Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita dalam PD Rabu malam ini yaitu aku berasal dari atas. Dan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah ini terdapat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 24. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Demikian jauh pembacaan firman Allah, kita berbahagia
kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Yohanes, dan ketika Tuhan Yesus dalam bagian yang kita baca tadi ini berbicara tentang aku berasal dari atas, maka sesungguhnya tempat dia berbicara itu adalah di Bait Allah. Saya membacakan ayat sebelumnya di dalam bagian ini. Di situ dikatakan, kata-kata ini dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di Bait Allah. Itu di dalam ayat yang ke-20. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus berada di Bait Allah, ia mengajar. Dan pada waktu dia mengajar, dikatakan di dalam pembacaan kita tadi ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Di situ ada banyak orang. Dan Yesus berkata, aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Maka saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 22, yang mendengar itu, saudara memberikan komentar. Karena Yesus berkata, kemana aku pergi kamu tidak bisa datang ke sana. Komentarnya yang disampaikan oleh orang Yahudi itu, saudara, mereka berkata, apakah dia bunuh diri? Sehingga dia berkata, kita tidak bisa pergi ke tempat dia pergi. Tapi menarik saudara, di dalam ayat 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Saudara, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya itulah kebenaran. Karena Yesus datangnya dari Allah. Dia adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal yang telah datang ke dalam dunia ini. Dalam surat Filipi dikatakan ia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, itu semua dilaksanakan untuk menebus kita. Misinya untuk mencari kita, supaya kita yang percaya kepadanya juga bisa bersama dia ke sorga selama-lamanya. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, maka ia kembali ke sorga. Saudara, saya akan mau berbicara kepada kita malam hari ini. Aku berasal dari atas. Ada hal yang penting di sini mengenai asal. Asalnya dari mana dia? Saudara, orang yang berasal dari kaum akademik, misalnya, itu mereka disebut kaum terpelajar. Maka sikap perbuatannya sebagai orang terpelajar, juga bicaranya seperti orang terpelajar, bukan seperti orang yang tidak belajar atau tidak sekolah. Saudara, asal itu sangat penting. Misalnya seorang yang dilahirkan dari keluarga nelayan, maka sikap dan perbuatannya akan jelas. Yang paling menonjol adalah ia tidak takut kepada laut. Bahkan ketika dia melihat gelombang, justru ia bisa bermain, melompat dan berenang. Itu orang yang dilahirkan yang asalnya di tepi pantai. Sebaliknya anak-anak yang dilahirkan di daerah pegunungan, ketika dia melihat laut cenderung merasa takut. Anak-anak yang berasal dari pantai ketika pergi ke gunung tidak akan tahan karena gunung itu dingin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, asal itu menentukan keberadaan. Misalnya, orang-orang Yahudi sangat serius memperhatikan kepercayaan mereka kepada Tuhan, yaitu Taurat. Mereka sungguh-sungguh menjaga dengan ketat. Kita bisa melihat keadaan orang-orang Yahudi, ada mereka yang disebut Farisi bongkok. Mengapa mereka bongkok, saudara? Karena kemanapun mereka dalam memamerkan kerendahan hati mereka, mereka selalu terbongkok-bongkok. Jadi begitu seriusnya. Ada juga Farisi, saudara, yang kemana-mana mereka pergi bawa kalkulator. Mereka mencatat apa yang mereka telah perbuat. Jadi singkat kata, saudara, bahwa
Asal itu menentukan bahwa kalau yang namanya orang Yahudi, sungguh-sungguh mereka menjaga kehidupan mereka dengan sesuai dengan Taurat. Asal menentukan karya dan kualitas. Suka saudara kita membandingkan made in China dengan kualitas daripada negara lain, misalnya made in Italia. Sewaktu Kristus berasal dari sorga, maka kualitasnya sangat berbeda dengan dunia ini. Untuk itulah firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Saudara, kita berbeda dengan dunia ini karena kita buatan Allah, buatan tangan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maka kalau ada orang yang sudah diciptakan dalam Kristus Yesus yang memiliki kualitas yang berbeda dengan yang lain, tetapi hidupnya biasa-biasa saja, saudara, sangat memprihatinkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, asal itu menentukan. Di dalam Matius 28 ayat 14, di situ kita melihat Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus berasal dari sorga. Kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sehingga saudara, semuanya takluk di bawah kuasa Tuhan. Nah, bagaimana hubungannya dengan orang percaya? Saudara, kalau kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita ada di dalam Kristus Tuhan, maka sesungguhnya saudara, asal kita secara pribadi ini menentukan keberadaan dan posisi kita. Karena kita berasal dari atas, maka sesungguhnya saudara, kita adalah pemenang. Kita menang melawan setan. Kita menang melawan kuasa kegelapan. Kita juga menang melawan dosa. Saudara, asal itu juga menentukan tujuan dan arah. Karena Yesus berasal dari sorga, maka ketika misinya selesai di bumi, dia kembali ke sorga. Begitu juga dengan kita. Karena kita berasal dari sorga, kita berasal dari Tuhan, maka kita akan kembali kepada Tuhan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Kita adalah warga kerajaan sorga yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk berkuasa di bumi ini untuk waktu tertentu di mana Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini. Pada saatnya, nanti suatu ketika kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, kita yang sudah diselamatkan, apakah masih tetap mau hal-hal yang berasal dari bumi atau hal-hal yang dari atas? Jika kita berasal dari Kristus, maka sikap dan perbuatan kita pasti berbeda. Yaitu bukan sikap daging, iri hati, dengki, penuh amarah, pendendam, melainkan sikap warga kerajaan sorga yang selalu berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Kita bukan berasal dari bumi ini. Kita adalah warga kerajaan sorga yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk waktu di mana kita masih diizinkan oleh Tuhan berada di bumi ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Ingat, Bapak Ibu, saudara, kita berasal dari atas. Karena Tuhan telah menciptakan kita menjadi baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, kami boleh diingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah ciptaan di dalam Kristus. Kami berasal dari atas, sehingga ketika kami pun meninggalkan dunia ini, tempat kami adalah di sorga. Kami kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan telah diberikan kepada kita sebelum kita menutup ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya ingin mengingatkan jemaat sekalian untuk tetap dapat mengikuti ibadah persekutuan doa pada minggu depan, tanggal 22 Juli 2020 dengan tema Aku Senantiasa
berbuat apa yang berkenan kepadanya, yang akan diberitakan oleh Evangelis Eben Pola. Firman Tuhan telah disampaikan, mengajarkan kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dan kita tidak dapat berjalan sendiri. Saya undang jemaat sekalian untuk menaikkan satu buah pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan kita malam hari ini, kita bersyukur bahwa kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kita telah menaikkan doa-doa kita. Dan sekarang tibalah saatnya saudara menerima berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
Silakan duduk. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di PD Rabu minggu depan. Tuhan memberkati.